Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Alhamdulillah, langsung saja dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama kita doakan khususnya kakak-kakak kita, kakak Brigadir beserta seluruh jajaran kepengurusan Masjid Al-Jihad, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah kesehatan, dhahir wa batin, umur yang panjang, barakah, rezeki yang barakah, keluarga yang barakah. Mudah-mudahan seluruh jamaahnya, seluruh jamaah Masjid Al-Jihad selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Izinkanlah dalam kesempatan ini para hadirin untuk menyampaikan sedikit wajangan. Wajangan ini kami dapatkan dalam sebuah kitab Ayyuhal Walad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kitab ini merupakan kitab yang sangat tipis tapi sangat luar biasa keilmuan di dalamnya. Dalam kesempatan ini yang saya sampaikan adalah ada 8 prinsip daripada kehidupan Imam Hatim Al-Ash'ar, buat dari 33 tahun belajar bersama gurunya. Jadi Imam Hatim Al-Ash'ar ini para jamaah, beliau ini pernah nyantri, pernah mondok. Itu bukan 10 tahun atau 15 tahun, tapi 33 tahun. Ketika beliau ditanya oleh gurunya, wahai Hatim Al-Ash'ar, kamu ini sudah lama sekali ngaji denganku. Jadi gurunya ini namanya Syekh Syafiq. Beliau ditanya, wahai Hatim, kamu ini kan ngaji bersamaku sampai 33 tahun, apa yang kamu dapat ketika kamu ngaji? Akhirnya Hatim Al-Ash'ar menjawab, wahai guru, aku ini mengaji dengan panjenengan 33 tahun hanya mendapatkan 8 ilmu. Hanya mendapatkan 8 ilmu yang saya pahami, wahai guruku. Terheran-heran saat itu gurunya, masa ngaji gerang-gerang puluh tahun, 33 tahun hanya mendapatkan 8 ilmu saja. Rasa penasaran yang sangat tinggi dari guru Imam Hatim Al-Ash'ar. Akhirnya gurunya menanyakan, coba kamu uraikan ada 8 ilmu apa saja. Yang pertama, Hatim Al-Ash'ar ini menjelaskan dalam sebuah redaksi yang sangat banyak sebenarnya di sini, karena waktu yang diberikan sangat banyak, terbatas, maka saya ambil kesimpulan saja. Untuk Indonesia saja yang saya pakai di sini. Beliau menyaksikan, wahai guru, aku menyaksikan manusia di seluruh dunia. Mereka mengatakan, aku cinta kepadamu, aku pokoknya selalu mendukung, akan selalu sayang kepadamu. Tetapi kenyataannya tidak sebagaimana yang orang sampaikan.
ketika ada seorang suami meninggal dunia, istrinya mengantarkan, misalnya ada yang mau mengantarkan, teman-temannya mengantarkan di kuburan, saudara-saudaranya mengantarkan, seluruh teman-temannya ikut partisipasi, ikut menguburkan jenazahnya. Tetapi setelah dikuburkan, apa yang terjadi? Istrinya, keluarganya, anak-anaknya, semuanya kembali ke rumah dan meninggalkan dirinya seorang diri di dalam kubur. Ini juga. Makanya kalau di antara panjenengan ada yang pokoknya kayak mendukung 100%, siapa terjang panjenengan apapun itu pada hakikatnya hanya berhenti mentok-notok itu ketika di kuburan. Selebihnya panjenengan akan ditinggal sendirian, istrinya, anak-anaknya, teman-temannya, keluarganya akan meninggalkan dirinya di dalam kubur sendiri. Akhirnya apa? Beliau menyimpulkan ternyata amal yang akan selalu mendampingi, menyertai kita di saat hidup maupun di saat meninggal, bisa di dunia atau di saat kita berada di alam kubur, ternyata amal soleh. Makanya jangan sampai kita ini para jamaah tidak melakukan amal soleh. Di antaranya apa? Seperti panjenengan saat ini, masya Allah, saat orang masih sibuk dengan urusan dunianya, bekerja, masih ada yang tidur mungkin, tapi panjenengan masya Allah hadir ya, meskipun senajan ngantuk, tapi dipaksa, masya Allah, luar biasa panjenengan. Ini orang-orang pilihan. Kalau nggak pilihan berarti orang sortiran, artinya tidak dipilih oleh Allah. Orang yang dipilih oleh Allah itu selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu contoh amal soleh seperti saat ini kita hadir sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan mengaji bersama, duduk di majelis, masya Allah, luar biasa sih. Nah, amal soleh seperti inilah yang nantinya para jamaah akan menyertai kita, akan menerangi kubur kita, sehingga kita tidak sendirian. Kita ada temannya di dalam kubur. Di saat anak-anak meninggalkan kita, saudara-saudara meninggalkan kita sendirian, teman bisnis, teman kerja yang saat itu berpuluh-puluh tahun menjadi partner kerjanya, saat itu pula panjenengan akan ditinggalkan sendirian. Hanya amal soleh lah yang setia menemani dengan semua. Oleh karenanya mari kita perbanyak amal soleh. Amal soleh itu apa? Amal yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. Di antaranya contoh amal soleh, membaca Al-Quran, menghadiri majlis-majlis zikir, majlis ilmu, silaturahim dan sebagainya. Itu salah satu contoh amal soleh. Salah satu di antaranya menjalankan yang berpartisipasi pembuatan kanopi masjid itu, masya Allah, itu salah satu amal soleh yang nantinya akan menyertai panjenengan ketika berada di alam kubur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahai guru, aku menyaksikan banyak manusia itu hanya mengikuti hawa nafsunya, hanya mengikuti hawa nafsunya. Banyak orang sok pintar, banyak orang sok tahu, banyak orang sok mampu, banyak orang sok kaya, banyak sekali. Padahal nafsu-nafsu yang dia lampiaskan itu adalah
nafsu yang mengajak dirinya kepada neraka. Bahwasanya orang-orang yang menjaga tidak mengikuti hawa nafsunya, keinginan-keinginan sesaat itu, balasannya adalah fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi keinginan-keinginan yang sifatnya itu membawa dampak keburukan, membawa dampak-dampak yang tidak bagus, itu termasuk nafsu-nafsu yang mengajak ke jalan neraka. Pokoknya keinginan-keinginan yang sifatnya negatif, merugikan orang lain. Kemudian yang namanya nafsu itu, meskipun beberapa ulama membagi beberapa, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu sayyi'ah, dan lain sebagainya. Yang saya garis bawahi di sini adalah nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Inilah yang nantinya orang-orang yang akan celaka ketika orang itu mengikuti nafsunya. Contohnya seperti ini. Banyak sekali pendidikan-pendidikan sekarang ini, beberapa tempat seperti kemarin saya pas sekolah Kosyah, ada di Blitar, ada di Jombang, ada di Lamongan, yang lain teman-teman di luar pulau itu. Ternyata saat ini ketika anak-anaknya dibimbing agar tujuannya itu bagus, rata-rata kebanyakan setelah ada aturan-aturan yang tidak sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu ternyata para guru-guru itu ternyata nggak bisa maksimal dalam membimbingnya, nggak bisa memaksimal. Contohnya sekarang ini kan anak-anaknya dari wong Jawa kebun Yusuf Budin. Idealnya seorang bapak atau ibu itu mempunyai prinsip, anak ini nanti saya arahkan kemana, itu sebetulnya punya tujuan. Sebenarnya sudah ada tujuan ke depan, itu sudah ada. Tapi kebanyakan mengikuti anak-anaknya. Contohnya ketika anak-anak itu ditegur, bahkan istilahnya itu dimarahi, itu banyak orang tua yang nggak terima itu. Banyak orang tua nggak terima itu. Sampai-sampai seperti di berita itu, naudzubillah, anak yang baru 13 tahun kurang lebih itu membunuh ustazahnya itu. Jadi ada santri yang membunuh gurunya gara-gara pernah ditegur dan dikasih sanksi 1 tahun yang lalu katanya. Apa yang terjadi? Suatu ketika ustazahnya ini tertidur karena lupa tidak mengunci jendela, itu ternyata dibunuh, ditikam dengan pisau sehingga meninggal, tidak terselamatkan nyawanya. Itu coba kalau seandainya para orang tua itu bisa mengikuti petunjuknya Nabi, dibihi wa ta'limihi itu misalnya. Jadi dididik ada, misalnya anak itu ketika sekolah di formal atau informal, misalnya dimarahi, semestinya orang tua itu jangan langsung menangkap, langsung mengikuti anak, terus meledak-meledak kemarahan. Semestinya harus ditanya, harus di cross check terlebih dahulu semestinya di situ. Jangan sampai yang pada akhirnya seakan-akan guru itu adalah mengajarkan keburukan. Padahal guru itu sebenarnya mengajarkan agar anak itu bisa tumbuh berkembang dengan baik. Ada kalanya dikasih dosis kecil itu nggak mempan, ditambah dosisnya, terkadang dibentak, naik lagi, terkadang dipegang telinganya. Ya seperti itu terkadang orang kan nggak terima. Sehingga yang nafsu-nafsu yang seperti inilah yang berbahaya sekali. Kalau orang-orang tua zaman dahulu ketika lapor, Pak, Bu saya dimarahi sama
guru malah ditambahi. Ya awalnya mesti bermasalahnya tak tambahin, cewek pengen. Dulu seperti itu. Kalau sekarang kayaknya mau kok gak nanti cewek kuping kok. Guru tak ngeramut, tak memakai mana. Kok jewer-jewer. Bentak-bentak ini kan nanti bentak. Ayo, tak paranan ini. Laporkan polisi. Ya, itu yang terjadi seperti itu. Inilah kondisi-kondisi yang saat ini terjadi Bapak Ibu. Maka panjenengan jangan heran, moralnya anak sekarang itu alhamdulillah sulit dibendung. Bagaimana bisa membendung para orang tua? Terkadang tidak sadar. Padahal kewajiban mendidik anak itu sebenarnya adalah orang tua. Guru itu membantu. Sehingga dalam hadis itu kita dibihi wa ta'limi, harus dididik adab terlebih dahulu. Kalau adabnya ini sudah terdidik, insya Allah akan terjaga. Sudah adabnya bagus, sejalan, baru apa? Baru dididiklah dengan ilmu-ilmu agama, ilmu seperti baca Al-Quran, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ada hormat dan sebagainya. Itu adalah perangkat-perangkat pendukungnya. Jadi yang kedua ini adalah banyak sekali manusia itu yang mengikuti hawa nafsunya. Padahal orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsu, dia akan mendapatkan balasan dari Allah, yaitu innal jannata hiyal ma'wa. Kemudian yang ketiga, lalu apalagi banyak akhir. Yang ketiga, kamu ngaji dengan ilmu selama 33 tahun, rupanya cuma mendapatkan 8. Terus yang ketiga apa? Fenomena yang saya perhatikan oleh guruku, setiap orang berlomba-lomba mengumpulkan harta, membangun rumah yang megah hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk dirinya sendiri. Padahal sebenarnya harta yang disimpan sendiri itu akan fana, akan rusak. Harta yang abadi adalah harta yang digunakan jihad fisabilillah. Seperti panjenengan misalnya dari sekitarnya masjid ini, apa yang bisa saya lakukan? Oh, ini ada kipas yang rusak. Misalnya saya tak ambil di bagian ini. Jangan Pak Haji hadir semuanya. Saya tak ambil bagian kipas yang rusak. AC yang tidak dingin, saya bisa nyervis AC misalnya. Itu ambil bagian misalnya. Terus lagi ada yang misalnya yang kurang bagus, panjenengan ada semangat bisa ambil AC. Misalnya memberikan alat-alat kebersihan misalnya. Itu bisa panjenengan lakukan saja. Harta yang panjenengan sumbangkan untuk jihad fisabilillah ini yang nantinya akan kekal, yang akan selama-lamanya akan dijaga. Tapi kalau harta yang kita simpan, kita tumpuk untuk diri kita sendiri, kita meninggal dunia, kalau keluarga tidak ada yang amanah, akan menjadikan perebutan. Tapi bagi amal yang dengan sudah wongkar infakkan untuk masjid, untuk musola, atau untuk yang lain, itu akan tidak ada. Makin dakun yang mufadu, walakin Allahi ta'ala. Inilah saja. Sesuatu yang mana jangan sampai menjadi tujuan utama. Yang jadi tujuan utama adalah bagaimana harta yang kami ini bisa kekal abadi selama-lamanya. Di antaranya dengan disodorkan menjadi infak. Misalnya maksudnya saya bagian mencuci, bagian mencuci, bukannya misalnya seperti itu. Bagian bersih-bersih pokoknya seperti itu, bisa bantu-bantu seperti itu. Bagian daripada amal yang nantinya kekal selama-lamanya. Kalau kita punya uang banyak kita simpan, itu tidak akan
kekal para jamaah. Harta yang kita simpan untuk diri kita sendiri itu akan rusak. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, fenomena saya menyaksikan banyak sekali orang itu tertipu bahwa kemuliaan itu seakan-akan tergantung pada harta. Wong nak sugih dihormati wong pokoknya. Nah, ini. Pokoknya dia membanggakan sukunya dari mana. Pengikutku banyak, temanku banyak, jamaahnya banyak. Banyak orang membanggakan seperti itu. Jabatannya tinggi, macam-macam dengan saya. Telepon, datang semuanya. Bagi saya seperti itu. Banyak sekali orang itu membanggakan seperti itu. Padahal kemuliaan yang sesungguhnya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu tidak diukur dengan harta, tidak diukur dengan kekuasaan, tidak diukur dengan jabatan. Kemuliaan diukur seberapa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan prinsip diantaranya Hakim Al-Asam yang keempat. Jadi jangan sampai kita itu tertipu para jemaah. Kita hidup di dunia ini kan pokok ada uangnya semuanya selesai, urusan apapun selesai. Jadi ada apapun persoalan, kalau ada uang selesai. Yang seperti ini berbahaya kalau tidak didasari dengan iman dan takwa pada Allah SWT. Bisa jadi yang dilakukannya itu sia-sia. Karena apa? Tidak punya dasar. Semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persingkat saja. Kemudian yang kelima, fenomena Hatim Al-Asam ketika menyaksikan kebanyakan manusia di seluruh dunia itu, kebanyakan di antara mereka adalah saling merendahkan, saling menggunjing satu sama lain hanya karena faktor apa? Karena faktor harta dan jabatan. Rata-rata penyebab problem kejahatan, kejelekan itu karena atas dasar ada unsur dengki. Ada unsur dengki. Misalnya orang itu nikmatnya banyak, wah gampang pun bisa tukar tuku sembarang, bisa bertani omain nang tinggal harus pirang-pirang nih, mobilnya bentak nanti pokoknya. Terus banyak sekali. Hati-hati para jamaah. Banyak sekali ketika kita menyaksikan, melihat nikmat orang lain itu tidak malah menyukai. Maka kata Gus Baha itu mengatakan nikmat tertinggi itu manakala kita dibutakan nikmatnya orang lain. Jadi gak usah bilang nikmat wong iso sugih, wong iso sukses, dia gak usah ditekan. Kita memperbaiki, membenahi kita sendiri. Itu yang paling utama. Yang seperti inilah yang harus kita latih para jamaah. Tidak gampang, harus latihan, harus dilatih terus, harus dilatih. Makanya pentingnya itu mengaji. Utlubul ilma minal mahdi ila ngaji pentingnya itu di situ. Agar kita bisa berbenah diri. Karena apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Jangan sampai kita itu melihat nikmat orang lain. Karena apa? Allah itu sudah membagi rizkinya sejak zaman azali. Kalau jenengan misalnya bisnis ditipu orang, jenengan sudah hati-hati kok tertipu. Sudah jenengan pastikan itu semuanya atas kehendak Allah. Saya sudah berusaha, sudah berdoa semaksimalnya, nyatanya sudah dihapusi wong misalnya. Kembalikan. Tetapi kalau sudah rezeki tidak akan kemana. Kalau sudah rezeki tidak akan tertunda dia berkata. Jadi jenengan nggak usah melihat nikmat orang lain, nggak usah.
Karena kita semakin melihat nikmat orang lain, hati-hati, dengki itu akan semakin muncul, keburukan akan muncul. Karena Masya Allah, banyak sekali musuh-musuh. Di antaranya adalah kejahatan-kejahatan yang muncul dimulai dari apa? Melihat nikmat orang lain. Jangan sampai kita itu melihat nikmat orang lain. Kalau misalnya terpaksa terlintas, ucapkan alhamdulillah, ada orang yang bahagia bisa membeli sesuatu, cukup seperti itu saja. Terus jangan sampai berlarut-larut. Kalau berlarut-larut nanti seperti ini, gak kaya aku ini dino sampai boyoke bengkok, gegerin bengkok, esok awan sore bengi nyambut gawe gak numpuk-numpuk. Nah, akhirnya kan seperti itu. Kalau diteruskan, makanya harus berhenti ketika melihat nikmat orang lain. Makanya berdoa, ya Allah, butakanlah aku ini dari melihat nikmat orang lain. Ini harus dihindari. Kemudian yang ke-6, 6, 7, 8 masih 3. Insyaallah nanti selesai. Fenomena ketika aku menyaksikan kebanyakan orang itu saling bermusuhan. Nah ini, beda paham, beda ideologi, kode Islamnya padahal itu bermusuh-musuhan. Nah ini kita diajarkan oleh Rasulullah, salinglah toleransi, saling menghormati. Yang satu kunut, yang satu tidak kunut, saling menghormati. Yang satu tahlilan, yang satu tidak tahlilan, saling menghormati. Yang penting selalu rukun, itu prinsipnya. Masalah amalnya itu sudah biasa berbeda. Yang penting kita yang mau silakan dilakukan, yang tidak lakukanlah yang lain. Insya Allah dengan seperti itu prinsip kita tidak ada perbedaan, kita tidak ada kesenjangan sosial. Karena apa? Yang harus kita utamakan adalah toleransi. Bagaimana kita itu melihat sesuatu itu semuanya baik. Dimulai dari diri kita. Wa anfusakum wa ahlikum. Nah, dimulai dari diri, kemudian keluarga. Nah ini terkadang melompat para jamaah. Diri sendiri terkadang belum, keluarga belum, melompat ke orang lain terkadang. Ini yang tidak tepat. Membenahi diri itu dari diri sendiri, keluarga dicek dulu. Sudah benar gak ini? Aku sudah benar gak ini keluargaku? Kalau sudah baru mengingatkan orang lain misalnya seperti itu. Tapi semuanya harus berdasarkan kehati-hatian. Jangan sampai kita itu tidak punya kontrol. Harus saling toleransi, dan yang paling utama adalah bagaimana hidup itu saling rukun. Karena apa? Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Musuh kita itu bukan manusia. Musuh kita ini adalah syaitan. Musuh kita ini setan para jamaah. Sudah kewalahan kita sudah menghadapi setan. Karena apa? Setannya ini mulai dari zaman Nabi Adam, zamannya beliau itu sampai sekarang itu masih hidup gitu loh. Tantangan kita semakin besar. Belum lagi tantangan dunia digital misalnya, luar biasa sekali. Sehingga anak-anak itu ngapunten, ketika beberapa tempat daerah itu saya perhatikan tulisannya itu elek-elek sekarang ini. Tulisan Arab itu jelek-jelek semuanya. Bagaimana kok bisa seperti itu? Ya karena tidak menggunakan manajemen orang dulu. Kalau orang dulu itu ditulis al-ilmu fis sutur wa fis sudur. Nah sekarang Malaysia mengganti, langsung jadi bagus. Gitu. Nah sekarang tulisannya anak-anak itu mulai dari saya munakosha di beberapa kota itu tadi itu jelek sekali. 90 sekian persen jelek semuanya itu. Gak ada yang benar. Tulisan Arab itu semestinya kan kalau tulis Arab itu ada di atas garis, ada di tengah garis, ada di bawah garis, huruf apa aja itu ada. Ada kaidahnya di situ. Nah di situ harus pokok ditulis sehingga nggak karu-karuan. Ya karena itu tadi manajemennya
tidak mengikuti orang-orang terdahulu. Yang pembuat kaligrafi itu kan luar biasa ini. Ini orang dulu, orang sekarang yang mungkin dengan komputer gitu ya, komputer print gitu jadi. Kalau ini masya Allah luar biasa, ini yang buat nanti bisa ditanyakan ya, dengan tangan ahli kaligrafi. Sehingga apa? Perbedaannya sangat gampang. Jadi yang keenam ini adalah kita jangan sampai punya musuh sesama manusia. Musuh kita adalah syaitan. Kalau misalnya ada yang mau ngajak bermusuhan, kita kembalikan lagi, musuh kita adalah syaitan. Misalnya kita sering ketemu jenengan biasa saja, disapa, ditanya-tanya terus, nanti belenggar-belenggar. Misalnya jenengan diundang, disapa terus saja, dijak salaman, syukur-syukur di masjid salaman terus, itu nanti akan lunak sendirinya. Yang penting jenengan harus berbenah diri. Jadi yang keenam ini adalah musuh yang sesungguhnya adalah syaitan. Yang ketujuh sekarang, banyak sekali fenomena di masyarakat. Itu orang giat bekerja untuk mendapatkan sesuatu sehingga dirinya tidak peduli harga diriku hancur atau tidak peduli. Pokoknya saya sukses dapat uang, apapun pilihannya, yang penting sukses, saya dapat uang. Sehingga jalan haram, jarang syubhat. Perkara-perkara yang haram, yang syubhat itu diterjang semuanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kita ini manusia, masya Allah. Laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan Allah sangat sempurna, bagus. Coba bayangkan kayak cicak itu. Apakah cicak punya sertifikat ijazah itu? Tapi bisa makan itu. Lalat, nyamuk, itu nggak sekolah, nggak kerja, nggak ikut dengan siapa-siapa, tapi bisa makan, bisa hidup. Itu bukti bahwasanya segala sesuatu itu sudah punya rezeki masing-masing. Sudah punya rezeki masing-masing. Kita jangan sampai melakukan perkara yang haram, syubhat. Yang kita berlatih. Saya berbicara ini juga menasihati di Pura Piyambak. Karena apa? Harus dilatih. Karena setan itu musuh kita yang sangat nyata. Jadi sifat jelek-jelek itu adalah setan sebenarnya. Sehingga setan itu bisa masuk ke jiwa manusia. Kecil itu sudah bisa. Karena yang namanya setan itu bukan wujudnya menakutkan, serem, genderuwo, bolong, gumben, sultan ngisop. Tidak seperti itu setan itu. Setan itu adalah sifat yang mengajak kepada keburukan. Jadi sehingga jangan sampai diri kita itu melakukan hal-hal yang seperti itu. Makanya harus kita latih bersama-sama. Jadi kita kembalikan lagi, kita jangan sampai punya musuh sesama manusia. Musuh kita adalah setan. Nah, setan itu karakternya adalah sesuatu yang buruk-buruk, memancing-mancing emosi seseorang. Lebih-lebih kalau kehidupannya sering di jalan sebagai sopir misalnya, itu harus pakai perangkat double itu. Kita sudah jalan sesuai jalur, ada yang nyelonong jalan, terus begitu. Akhirnya muntah. Kalau nggak punya kontrol yang bagus, sehingga kita akan terjadi marah-marah terus, sehingga naudzubillah aktivitas kita itu penuh dengan keburukan. Oleh karenanya, khusus bagi yang aktivitasnya yang selalu berinteraksi dengan seseorang di jalan, di antara di kantor atau di lain tempat itu kita harus punya perangkat bagaimana prinsip itu adalah kita selalu rukun. Itu yang paling utama. Bagaimana caranya terserah panjenengan. Ya, kalau sudah prinsip itu kita pegang, insya Allah kita akan lebih baik daripada sebelumnya.
Jadi yang ketujuh ini adalah rizki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Misalnya lagi kita dagang ayam di pasar, misalnya kita dagang ayam yang kemarin itu masih sisa 5 kilo, terus dicampur, itu tidak jujur. Nah ini salah satu contoh diantaranya perkara yang haram seperti ini. Ini baru ya punya uang, baru terus dibeli, perlu gedesin orang saya seperti itu. Nah yang seperti itu harus hati-hati benar. Jadi harus hati-hati benar. Pokoknya yang berhubungan dengan orang lain, yang selalu interaksi dengan orang lain, itu harus kita benar-benar jaga. Kalau tidak, kita akan masuk ke ranah haraman atau ke ranah perkara yang syubhat. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Sekarang penutup para jamaah. Yang ke-8, Hatim Al-Asam menyampaikan kepada gurunya, wahai guru, banyak sekali manusia yang menggantungkan dirinya pada dirham, harta, jabatan, dan keahlian. Jadi orang itu kebanyakan mengandalkan diantaranya itu tadi, dirham, harta, jabatan, dan keahlian. Pokoknya seakan-akan itu semua atas usahaku. Pokoknya semuanya itu dunia yang dijadikan suatu tujuan. Pokoknya kalau orang itu punya hal, pokoknya bisa lah. Kalau punya harta banyak, apapun bisa. Ini hampir sama seperti tadi. Cuma ini bedanya pada endingnya itu nanti. Sehingga banyak sekali orang itu lupa bahwasanya Allah lah yang mencukupi semua. Maka kita harus menyerahkan diri, bertawakal kepada Allah. Jadi ketika kita misalnya bekerja, mendapatkan hasil yang banyak, kita belajar, mendapatkan prestasi keahlian yang tinggi misalnya, itu kita semua harus menyerahkan itu semuanya bukan atas usahaku, itu semuanya atas dasar Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan, yang mentakdirkan. Allah semuanya yang ngatur. Jadi kita kembalikan. Jangan sampai seperti Qarun, ketika disuruh zakat nggak mau. Ngapain aku zakat, kalau saya bekerja sendiri, nggak merusui kamu? Ngapain aku zakat? Ngapain aku sedekah? Nggak perlu, nggak penting itu. Nah, sehingga yang harus dikembalikan adalah tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Jadi yang ke-8 ini adalah bagaimana kita itu segala sesuatu yang kita lakukan harus kita kembalikan kepada Allah. Kita harus bertawakal kepada Allah. Kita serahkan. Sudah berusaha, apa cari Allah nanti, apa cari sing ngecek kok jadi sing Jadi intinya adalah yang ke-8 ini, segala sesuatu harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah menjelaskan kepada gurunya, akhirnya guru Syekh Syakir mengatakan, wahai Hatim, aku mempelajari 4 kitab, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Ternyata apa yang kamu sampaikan itu ada di 4 kitab tersebut, dan 8 yang kamu sampaikan prinsip tadi itu sudah mewakili 4 kitab itu tadi. Nah, akhirnya apa? Mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Ternyata 33 tahun mondok, 8 inilah yang menjadikan prinsip kehidupan. Mudah-mudahan para jamaah ini sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.